Salam jumpa kembali sahabat-sahabat Kristus yang terkasih. Hari ini kita sudah memasuki Minggu Kristus Raja di tahun 2024 ini. Berarti kita sebentar lagi akan memasuki minggu-minggu Advent sebelum Natal, dan kita akan menutup tahun kita dengan Natal. Tidak terasa Tuhan memimpin kita sejauh ini. Mari kita mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Mazmur 93. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan, Tuhan berpakaian berikat pinggangkan kekuatan. Sungguh telah tegak dunia, tidak bergoyang, tahtamu tegak sejak dahulu kala, dari kekal Engkau ada. Sungai-sungai telah mengangkat, ya Tuhan, sungai-sungai telah mengangkat suaranya. Sungai-sungai mengangkat bunyi hempasannya daripada suara air yang besar, dari pecahan ombak laut yang hebat. Lebih hebat Tuhan di tempat tinggi, peraturan-Mu sangat teguh, Bait-Mu layak kudus, ya Tuhan, untuk sepanjang masa. Mari kita agungkan Dia, Raja damai, Raja yang mulia itu, dengan menyanyikan, "Oh Yesusku, Engkaulah Raja damai." Oh Yesusku, Engkaulah Raja damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang kupuji, Kaulah Allah yang kusembah. Kemuliaan bagi-Mu di tempat tinggi. Kemuliaan bagi-Mu di tempat tinggi. Oh Yesus, oh Yesusku, Engkaulah Raja damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupmu untuk tebus dosa. Kaulah Allah yang kupuji, Kaulah Allah yang kusembah. Kemuliaan bagi-Mu di tempat tinggi. Kemuliaan bagi-Mu di tempat tinggi. Ibadah pada Minggu Kristus Raja ini terselenggara
hanya oleh anugerah dan rahmat Allah di dalam Kristus. Dengan pengakuan percaya bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur dan merayakan Engkau kembali melalui kedatangan-Mu Kristus, Putra yang Kau kasihi, Raja yang mulia, sekaligus Raja yang merendahkan, menciutkan dirinya, agar dunia kembali direngkuh di dalam kasih Allah. Kami sungguh merayakan Kristus Sang Raja mulia itu. Oleh sebab itu, biarlah kiranya ibadah pada hari ini diberkati dengan perjumpaan dengan-Mu sendiri, dan biarlah ibadah ini berkenan kepadamu, karena kami datang dengan percaya bahwa pengorbanan Sang Raja itu cukup bagi kami. Kami memulai ibadah ini dengan anugerah dan rahmat. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Mari dengan bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini. Dia Raja mulia itu sudah lahir, mati, bangkit bagi kita semua. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kami, Dia mati bagi kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus, Sang penebus juru selamat dunia. Dia penebus kita, Sang penebus juru selamat dunia. Silakan duduk. Marilah kita datang ke hadapan Tuhan dengan segenap diri kita dan segenap kesalahan dan pelanggaran kita. Dan kita mengakui dosa-dosa kita. Kami datang kepadamu ya Allah, membawa setiap pelanggaran dan dosa kami. Kami memohon ampun kepadamu manakala kami mengaku bahwa Kristus adalah Raja yang merendahkan dirinya,
Tapi ketika hidup kami tidak turut percaya bahwa Dia yang merendahkan diri adalah teladan bagi kami memohon ampun ya Allah. Ketika kami gagal belajar untuk merendahkan diri sebagaimana Kristus. Ketika kami menganggap diri kami berkuasa dan menggunakannya sesuka kami. Atau ketika kami mencari hormat, pengakuan, perhatian dari orang lain, sehingga kami tidak hidup otentik, sehingga kami tidak hidup meneladani Sang Raja, sehingga kami tidak hidup bagi Dia, Raja yang mulia itu. Ampunilah kami ya Allah, dan biarlah kiranya anugerah dan rahmat-Mu itu cukup dan memenuhi dan memulihkan kami. Inilah doa kami sampaikan demi nama Kristus Yesus Tuhan. Amin. Berita anugerah pada hari ini dan petunjuk hidup baru terambil dari Kitab Daniel 7 ayat 9 sampai 10, 13 dan 14. Sementara aku terus melihat tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. 1000 kali beribu-ribu melayani Dia, dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu tampak datang dengan awan-awan dari langit. Seorang anak seperti anak manusia, datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja, maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Petunjuk hidup baru terambil dari Wahyu 1 ayat 4b sampai 8. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya, dan dari Yesus Kristus saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapa-Nya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Kita akan menyiapkan seluruh keberadaan kita. Marilah kita pujikan dengan pengakuan bahwa firman kitab suci itu adalah harta yang tak ternilai. Kidung Jemaat 51.
ternilai hargamu, olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Alkitab membimbingku pada juru selamatku dan membuatku sadar bila aku tak benar. Ku dihibur olehnya bila susah dan lelah, dan diajar beriman atas mautku ku menang. Sukacita yang baru, sukacita yang bakal diungkapkan olehnya, kitab suci hartaku tak ternilai hargamu. Mari kita berdoa. Kiranya hati kami dan pikiran dan tubuh kami diteduhkan di hadapan-Mu untuk kami menyambut sabda-Mu, untuk kami mendengar suara-Mu, untuk kami terbuka bagi firman yang berharga, bagaikan harta yang tak ternilai. Kiranya Roh Kudus menuntun hamba-Mu menyampaikan sabda-Mu dengan keterbatasan dirinya. Kami menyambut firman-Mu dengan sukacita, dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bacaan Injil kita pada hari ini terambil dari Yohanes 18 ayat 33 sampai 37. Pilatus masuk kembali ke dalam istana gubernur, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Apakah engkau raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau mengatakan hal itu dari hatimu sendiri, atau orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi, kerajaanku bukan dari sini." Lalu kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku bersaksi tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suara." Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang merenungkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa yang dipertontonkan kepada kita hari-hari ini? Setiap hari Anda menyaksikan berseliweran di
laman Anda, di media sosial Anda, berita-berita, apa yang dipertontonkan kepada kita hari-hari ini. Beberapa waktu ini kita setiap hari dijejali dengan kasus seorang bapak yang membela anaknya di Surabaya. Biasanya antar teman itu suka saling mengejek. Tapi entah kenapa anak ini berlaku barangkali tidak fair. Yang fair adalah kalau Anda mau diejek, Anda bisa mengejek. Kan begitu ya dalam pertemanan. Tapi anak ini sepertinya kurang fair. Sudah terjadi saling ejek, dia pulang, dia lapor bapaknya. Dia tahu bapaknya punya kuasa. Lalu bapak ini datang, menggerebek anak yang mengejek anaknya, lengkap dengan algojo-algojonya, karena anaknya ini belajar tinju, lalu guru-guru tinju itu yang badannya tegap-tegap dan hitam-hitam itu, mengepung seorang anak yang sudah mengejek anaknya itu. Lalu anak itu disuruh minta maaf, bersujud menyembah anaknya, lalu di hadapan anaknya itu disuruh menggonggong seperti anjing. Disaksikan oleh orang banyak, disaksikan oleh algojo-algojonya yang mengepung anak kecil itu seorang diri, disaksikan juga oleh orang tua anak itu. Ketika orang tua anak itu mau mencegah anaknya untuk bersujud dan menggonggong, lalu ayah sang anak yang dilaporkan ini langsung menyeret bapaknya itu ke belakang. Singkat cerita, anak itu bersujud dan menggonggong seperti anjing. Tapi kemudian rekaman video itu tersebar. Anda tahu netizen Indonesia sangat brutal. Singkat cerita, karena ditekan oleh media sosial, maka sang ayah ini ditangkap. Karena itu adalah penganiayaan terhadap anak kecil. Singkat cerita, sang ayah ini kemudian kasusnya merembet kemana-mana. Dibukalah data bahwa dia melakukan transaksi ratusan miliar. Jadi ini bukan orang biasa. Orang punya kuasa di Surabaya. Rekening-rekening dibuka, tiba-tiba nongol di media sosial, bocor. Ternyata sepertinya ini adalah seorang, singkatnya mafia. Dia punya klub malam di Surabaya, bisnisnya banyak sekali, relasinya dengan pihak aparat kepolisian, namanya semua tersebar di media sosial. Dan satu persatu polisi yang namanya disebut lepas tangan. Nggak kenal. Oh, itu sahabat lama. Dan seterusnya. Itulah yang terjadi, yang dipertontonkan kepada kita. Backingan polisi mulai tarik diri. Karena tekanan masyarakat. Beberapa waktu yang lalu, anak seorang pejabat pajak menganiaya temannya gara-gara pacaran. Isunya pacaran. Anak itu sampai koma, hampir mati. Karena diinjak, setelah pingsan dia masih ditendang-tendang. Lalu ayahnya kena. Masuk penjara. Ayahnya. Dan si anak itu juga. Karena ada korupsi dan sebagainya di-expose.
Indonesia pernah punya presiden, baru ganti ya, 10 tahun presiden. Presiden yang bertanggung jawab terhadap anak-anaknya. Sehingga hari ini kita mendapatkan wakil presiden adalah anaknya. Ketiga bapak ini, Ivan Sugianto, yang menyuruh anak orang menggonggong itu, lalu anak pejabat pajak, lalu mantan presiden kita, ketiga-tiganya adalah ayah yang bertanggung jawab kepada anak-anaknya. Membela anaknya, membacking anaknya dengan baik. Tapi sayangnya, problemnya ada pada kekuasaan. Kekuasaan itu yang memuluskan anak-anaknya. Kekuasaan itu tidak diperuntukkan untuk anak-anaknya. Tapi mereka memakai the power, kekuasaan itu untuk anak-anaknya. Ivan, anak pejabat pajak, mantan presiden kita, ketiganya adalah bapak yang baik. Mereka memanipulasi kekuasaan bagi anak-anaknya. Itulah yang dipertontonkan kepada kita pada hari-hari ini. Bahwa kalau Anda berkuasa, Anda bebas menggunakan kekuasaan Anda sesuka-sukanya. Bahkan ketika anak Anda mengadu kepada Anda tidak meminta dia menyelesaikannya sendiri, Anda membacking dia dengan banyak algojo, menyuruh anak itu sujud menyembah kepada anak Anda. Ini luar biasa. Itulah yang dipertontonkan kepada kita pada hari-hari ini. Teks yang kita baca, ini adalah percakapan, dialog antara dua penguasa. Kalau saya bisa sebut demikian. Penguasa Romawi pada waktu itu, seorang gubernur wilayah adalah Pilatus. Dia punya kuasa atas wilayah administratif Roma pada waktu itu. Dia punya kuasa juga secara hukum. Dan Yesus tentu dia adalah sosok yang punya kuasa. Karena di Minggu Raja Kristus Raja Mulia itu, Minggu Kristus Raja, kita mengaku dia bukan sekadar raja, tapi dia raja atas segala-galanya. Dia raja atas semesta. Jadi saya bisa mengatakan bahwa terjadi dialog di antara dua penguasa. Tapi dari percakapan ini kita tahu bahwa Pilatus merasa dirinya lebih berkuasa daripada Yesus. Jelas dari percakapan itu. Karena Pilatus kemudian memanggil Yesus untuk datang ke istananya, lalu ditanyakan kasusnya. Berarti Pilatus lebih berkuasa karena dia memanggil Yesus datang kepadanya. Dia bertanya, apakah engkau raja orang Yahudi? Pertanyaan ini barangkali bukan pertanyaan yang terlalu serius bagi Pilatus. Sekali lagi Pilatus tahu tidak ada yang lebih berkuasa dari dirinya di wilayah administratif itu, karena dia sebagai gubernur wilayah. Jadi pertanyaan ini barangkali kalau saya adaptasi pada hari ini, pertanyaannya begini barangkali. Yesus, apakah kau ketua RT-nya? Barangkali begitu pertanyaan itu. Kau ketua RT dari orang yang coba-coba berontak ya. Pasti dia bertanyanya begitu. Karena sudah beberapa orang yang memberontak dan dihukum mati oleh Pilatus. Itu jelas. Bagi Pilatus, Yesus hanyalah salah satu pemberontak. Barangkali salah satu ketua RT yang sedikit melawan RW-nya. Atau melawan gubernur pada hari ini. Atau sekelas penjahat-penjahat lain yang tidak pernah tidak selesai di tangan Pilatus. Mereka pasti dihukum mati atau mendekam di penjara. Apakah engkau raja orang Yahudi?
Ini tidak bisa dibaca dalam kacamata kita pada hari ini. Wah, raja berarti mewah sekali. Raja berarti sangat mulia. Tidak. Dia hanya mau nanya, kau bukan ketua RT-nya. Barangkali begitu pertanyaan Pilatus. Tapi menarik, Yesus bertanya balik. Dan Yesus tidak mengafirmasi pertanyaannya itu. Dia hanya bertanya, apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri? Atau orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku? Lalu Pilatus menjawab pertanyaan Yesus itu. Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku, apakah yang telah engkau perbuat? Pilatus bilang, aku tidak ada sangkut pautnya, karena aku bukan orang Yahudi. Dia juga mau bilang, maaf Yesus, pertanyaanmu itu tidak relevan untuk aku. Karena aku ini warga kelas 1, aku adalah penguasa. Aku bukan orang Yahudi. Aku bukan warga kelas 2 di sini. Jadi pertanyaanmu tidak relevan. Aku tidak butuh ketua RT seperti kamu. Pilatus mau bilang, karena aku lebih besar kekuasaannya daripada Anda. Pilatus mau bilang begitu. Tapi betul memang Yesus diserahkan oleh orang-orang Yahudi itu sendiri. Oleh warga kelas 2 itu sendiri. Oleh warga yang tertindas di bawah kekaisaran Roma itu sendiri. Bukan kekaisaran Roma yang menyergap Yesus, tapi murid Yesus sendiri. Orang Yahudi sendiri. Imam-imam kepala sendiri. Ahli Taurat sendiri. Yang datang membawa Yesus kepada penguasa itu untuk diadili dan disalibkan. Ini sesuatu yang menarik. Karena bukan dari pihak penguasa itu. Tapi dari sesamanya sendiri. Yang sama-sama tertindas itu. Yang kemudian membawa Yesus. Dan ini selalu terjadi, bukan? Sindrom tertindas itu. Polanya selalu sama. Kalau Anda merasa tertindas, ada trauma di sana tentu. Ada luka di sana. Lalu Anda akan berbalik menjadi penindas. Sayangnya hukum itu selalu berlaku sama polanya. Anda yang terluka akan berbalik melukai. Anda yang tertindas akan berbalik menjadi penindas. Bukan berarti bahwa kekaisaran Romawi itu tidak menindas. Tetapi pernyataan Pilatus benar. Bukan dia yang menangkap Yesus. Tapi bangsamu sendiri, kata Pilatus, yang menyerahkan engkau kepadaku. Jawaban Yesus menarik. Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi, akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Yesus mau bilang, bukan, aku bukan raja orang Yahudi sebagaimana yang engkau maksudkan. Yang kecil itu, yang tidak lebih dari ketua RT itu. Karena sesungguhnya kerajaanku bukan dari sini. Yesus mau bilang, kerajaanku sebetulnya lebih besar. Tapi karena bukan dari sini, maka aku tidak mengerahkan kekuatan. Yesus mau bilang, aku punya kekuatan kok.
Yesus mau bilang, sebetulnya aku punya kekuasaan. Cukup mudah bagiku untuk mengobrak-abrik kekaisaran Romawi. Tapi aku tidak melakukannya, karena kerajaanku bukan dari sini. Kau bilang aku raja orang Yahudi. Ada benarnya. Tapi aku tidak sekecil yang engkau bayangkan. Barangkali Yesus mau bilang begitu. Dan yang terakhir adalah respons Pilatus. Jadi engkau adalah raja. Jawab Yesus, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini. Supaya aku bersaksi tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Pertanyaan Pilatus kemudian bergeser setelah jawaban Yesus. Kalau tadi dia bertanya, engkau adalah raja orang Yahudi? Segmennya sempit begitu. Terakhir Pilatus bertanya, jadi engkau adalah raja. Tidak ada Yahudinya lagi. Mulai bergeser pertanyaannya. Oh, jadi engkau adalah raja. Yesus bilang, engkau yang mengatakannya. Untuk itulah aku lahir. Dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia. Bersaksi tentang kebenaran. Yesus tidak menyanggah. Tapi juga tidak tegas mengatakan iya. Tapi Yesus mau mengatakan bahwa untuk itulah aku lahir. Artinya ada dorongan, keharusan Yesus untuk menjalani panggilannya. Dalam arti posisinya sebagai raja, itu bukan semata-mata karena dia mau. Tapi karena dia dipanggil untuk menjadi raja. Banyak orang terobsesi, bukan? Dengan kekuasaan. Banyak orang terobsesi untuk menjadi raja. Tapi Yesus tidak terobsesi dengan itu. Yesus hanya mengatakan, itu karena aku diharuskan menjalani panggilan itu. Tidak lebih, tidak kurang. Keharusan untuk bersaksi tentang kebenaran. Apa yang dipertontonkan kepada kita hari-hari ini? Orang terobsesi dengan kekuasaan dan mempertontonkannya dengan sangat vulgar. Yesus tidak. Karena kemudian dia bukan mengobrak-abrik kekaisaran Romawi lalu naik menjadi raja Roma, bukan. Tapi dia menempuh jalan salib. Pertanyaan Yesus kepada Pilatus adalah pertanyaan juga kepada kita. Kalau pada hari ini kita merayakan Kristus, Minggu Kristus Raja, kita mengakui bahwa Kristus adalah Raja mulia. Raja yang lebih daripada sekadar raja orang Yahudi di abad ke-1. Dia adalah raja atas semesta. Dia adalah raja atas hidup Anda dan saya. Tapi pertanyaan yang sama yang diajukan oleh Yesus kepada Pilatus hari ini bergema kembali kepada kita semua. Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri? Jika engkau hari ini adalah Ivan Sugianto barangkali, punya banyak relasi kekuasaan, bisa memerintah anak orang lain untuk menggonggong seperti anjing. Jika Anda adalah anak pejabat pajak, memanipulasi pajak, memberikan anak Anda mobil-mobil mewah, mengizinkan dia untuk menginjak-injak anak orang lain, sampai koma. Atau jika Anda hari ini adalah presiden,
yang memuluskan langkah anak-anak Anda dengan memainkan kekuasaan Anda. Apakah Anda dan saya betul sedang mengaku bahwa Dia adalah Sang Raja Mulia yang menciutkan dirinya, tidak menggunakan kekuasaannya, mengekangnya sedemikian rupa supaya dia tidak mengobrak-abrik kekaisaran Romawi pada waktu itu dengan jalan kekerasan? Apakah kita yang mengakui bahwa Kristus adalah Sang Raja Mulia, mengakuinya betul dari hati, dari seluruh keberadaan terdalam kita, bahwa Dia adalah Sang Raja Mulia? Karena konsekuensi dari pengakuan bahwa Kristus adalah Raja Mulia itu, berarti kita mengakui Dia Raja semesta yang sudah menciutkan dirinya datang ke tengah dunia. Itu adalah mujizat terbesar sebetulnya. Lebih dari kesembuhan apapun yang bisa Anda terima. Lebih dari keselamatan. Karena mujizat paling besar adalah ketika Sang Raja Mulia itu menciutkan dirinya. Mengekang dirinya sedemikian rupa untuk tidak menggunakan kekuasaannya. Itu sungguh adalah mujizat yang sebenar-benarnya. Lebih dari setiap kesembuhan yang bisa Anda alami. Atau keselamatan yang bisa Anda terima. Itu mujizat yang terbesar. Kalau kita mengakui Kristus yang demikian, konsekuensinya adalah kita harus juga mengakui dari segenap hidup kita. Hidup kita menjadi saksi dari penciutan itu. Hidup kita menjadi saksi bahwa Kristus yang kita sembah itu bukanlah Dia yang haus dengan kekuasaan. Dia punya segala-galanya. Tapi Dia mengekang dirinya. Hari-hari ini kita dipertontonkan dengan nafsu kekuasaan yang maskulin. Karena maskulinitas itu selalu ingin mengangkangi, menguasai dengan kekerasan. Itu sebabnya perang selalu adalah isu maskulin. Kalau perang isu feminin itu di film-film Hollywood, ya. Perempuan-perempuan jadi gagah perkasa. Itu adalah dosa maskulin. Menguasai, menghasratkan kekuasaan, mempertontonkannya di depan banyak orang. Tapi ada juga dosa feminin. Kalau yang maskulin itu gila dengan kekuasaan, yang feminin itu biasanya memakai kekuasaan untuk mencari perhatian. Terpusat kepada dirinya sendiri. Yang feminin itu haus dengan perhatian. Dia akan menggunakan segala cara untuk diperhatikan. Kalau yang maskulin dia akan menggenggam semua. Inilah aku. The only one. Sang yang punya kuasa. Kalau yang feminin dia mencari perhatian. Lihat aku. Aku punya kuasa. Aku cari perhatian. Hari ini kalau kita mengaku Dia Sang Raja Mulia, kita juga diminta mengaku melalui seluruh kehidupan kita secara nyata dan konkret bahwa bukan menggenggam kekuasaan itu atau memakai kekuasaan itu untuk mencari perhatian dan keuntungan bagi diriku sendiri, tapi meneladani Dia yang mengekang itu, lalu hanya mencari hormat dari Allah Bapa. Aku harus menjalaninya, kata Yesus. Aku lahir untuk itu. Tapi bukan berarti aku membangga-banggakannya. Justru panggilanku adalah panggilan menciutkan diri dan menempuh salib. Dia adalah Raja Mulia. Tapi mahkotanya bukan mahkota emas. Mahkotanya adalah mahkota
duri. Dan kita dipanggil untuk mengakui Dia. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah buat hari ini. Kesempatan kami merayakan Minggu Kristus Raja. Kiranya hati kami terpanggil untuk meneladani Dia. Dia yang adalah segala-galanya. Menciutkan dirinya. Mengekang dirinya sedemikian rupa. Bahkan ketika kepalanya ditaruh mahkota duri, Dia diam. Dan Dia menjalaninya dengan passion, dengan sukacita ilahi, bahwa segalanya mesti digenapi kehendak dan maksud Allah baginya. Kiranya kami meneladani Kristus Sang Raja Mulia. Dan kiranya tergenapilah setiap maksud dan kehendak-Mu di dalam hidup kami sebagai murid-murid Kristus. Terima kasih ya Allah, ini doa kami yang kami sampaikan demi putra-Mu, Yesus Kristus. Amin. Marilah kita bangkit berdiri dan bersama dengan gereja Tuhan di segala tempat dan di segala abad. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita. Yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Marilah kita memberikan persembahan kita sebagaimana Kristus memberikan hidupnya bagi kita di bawah kepak sayap. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali, bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Mari berdoa. Kami bawa doa-doa kami kepadamu. Kami bawa gereja kecil ini, biarlah dia terus berjalan sebagaimana maksud dan kehendak. Tuntunlah langkah kecilnya, mengikut Engkau sampai pada kesudahannya. Bersama melangkah dengan sinode kami, bersama dengan gereja-Mu di seluruh dunia. Biarlah jejaring rahmat Allah itu terkoneksi, terhubung satu sama lain. Dan biarlah dia membawa perubahan baik dimanapun
jejaring-jejaring itu terjalin dan terhubung. Kami doakan rumah singgah kami yang kecil, Tuhan juga pakai menjadi saluran rahmat untuk menyambut mereka yang memerlukan. Tuhan, kami bawa negeri kami kepadamu, penduduk yang besar. Tolonglah agar penduduk kami semakin dapat keluar dari situasi terpuruk, situasi bahkan ke kelas menengah yang cenderung terjatuh ke bawah. Situasi yang sulit. Tapi biarlah bangsa kami bisa keluar. Dan di tengah kepemimpinan yang baru juga Tuhan menolong juga. Agar setiap yang dipercaya betul-betul menata kelola sebaik-baiknya wilayah negeri kami, kekuasaan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Tuhan tolong negeri kami. Tuhan tolong berbelas kasihlah. Kami berdoa ya Allah, buat setiap situasi kami masing-masing yang sedang mengalami sakit, yang sedang terluka, yang sedang punya kecenderungan untuk mengakhiri hidup, yang sedang berduka, atau kami yang sedang mengalami kesulitan dan perlu jalan keluar. Ya Allah, kiranya Engkau membuka pintu. Biarlah kami menerima jawaban kami, menerima kesembuhan kami, menerima solusi dan kekuatan menjalani kehidupan. Kami membawa juga setiap doa-doa yang tidak terjawab, yang belum dijawab, atau jeritan dari batin dan hati kami yang tidak sempat terucap, kami bawa kepadamu. Kiranya Engkau mendengar doa kami. Terima kasih ya Allah. Ini doa kami yang kami sampaikan kepada Engkau dan mengalaskannya dengan doa sebagaimana yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Untuk kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita dengan berdiri, biarlah kita mengakhiri ibadah kita. Kita nyanyikan lagu ini, Pelangi Kasih. Setiap yang kita alami, kita tahu bahwa Tuhan menyediakan kekuatan bagi kita. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tuhanmu takkan Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati,
indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya akan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih, kau lihat pelangi kasih-Nya. Murid-murid Kristus yang terkasih, kembalilah ke tengah duniamu. Pandanglah Dia, Sang Raja mulia, yang turun merendahkan dirinya, memberi kepalanya bukan di mahkotai emas, melainkan di mahkotai duri. Dan Dia memandang itu dengan sukacita, bahwa kehendak Allah harus digenapi di dalam dirinya. Pandanglah dan akuilah Dia Raja mulia yang demikian, dan bukan yang lain. Jadilah saksi-saksi penciutan diri. Jadilah saksi-saksi pengekangan diri. Jadilah saksi-saksi dari Raja yang merendahkan dirinya. Kiranya hidupmu pun demikian, menghayati Dia di dalam dirimu. Kini terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus tinggal tetap menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin.